Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para teman-teman sekalian, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang taubat yang kita ambil dari kitab Minahus Saniyah alal Wasiyatil Matbuliyah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Matsbuli yang berisi tentang wasiat-wasiat yang menjadi dasar-dasar ilmu tasawuf. Nah, pada permulaannya ini, permulaan wasiat beliau ini, beliau berwasiat, alaika ayyuhal akhu bil istiqamati fit taubah. Hendaknya bagi engkau, wahai saudara, bil istiqamati fit taubah, untuk beristiqamah di dalam bertaubat. Nah, kemudian apa yang disebut dengan taubat? Wa taubatu fil lughah. Taubat itu ditinjau dari segi bahasa, maknanya adalah ar-ruju', ya. Yuqalu ta'bah. Sebagaimana orang berkata tabah kembali, ai roja'ah, kembali, ya. Jadi taubat itu artinya kembali. Wa fi syar'i, dan dalam pandangan syariat yang disebut dengan taubat itu ar-ruju', yaitu kembali, amma kana madhmuman fi syar'i, dari apapun yang tercela fi syar'i, di dalam pandangan syariat, ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kembali menuju ke apa yang dipuji fi syar'i, di dalam syariat. Kemudian taubat itu ada dua, ada taubat bidayah, ada taubat nihayah. Nah, taubat bidayah itu adalah taubat pemula, ya, taubat pemula. Yang pertama itu at-taubatu minal kabair, bertaubat dari dosa-dosa besar. Tsummas shaghair, kemudian bertaubat dari dosa-dosa kecil. Tsummal makruhat, kemudian bertaubat dari kemakruhan-kemakruhan. Tsumma min khilafil aula, kemudian bertaubat dari seringnya kita itu menyelisihi keutamaan, seringnya kita itu meninggalkan kesunahan, seringnya kita itu meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Kemudian tsumma min ru'yatil hasanat, kemudian kita bertobat daripada merasa diri kita sudah baik. Kemudian wa min ru'yati annahu sara ma'dudan minal fuqara, kemudian bertobat dari anggapan bahwa dirinya itu terhitung dari orang-orang fuqara. Nah, summa bin ru'yati annahu sidqun fit taubah, kemudian bertaubat dari perasaan bahwasanya dirinya sudah benar bertaubatnya. Nah, kemudian summa min kulli khatirin yakhturu lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala, kemudian bertaubat dari setiap gerakan-gerakan hati, pikiran yang di luar apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini taubat bidayah, gitu loh. Kemudian taubat nihayah. Taubat nihayah ini adalah puncaknya taubat, ya. Yang disebut dengan puncaknya taubat ini adalah fat-taubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata 'ainin, yaitu bertobat dari tiap-tiap kelalaian dari persaksian kepada Tuhan
yang maha luhur torfata ainin, walaupun sekejap mata. Artinya sedetik saja kita lupa kepada Allah, maka kita bertaubat. Karena apa? Karena sejatinya manusia itu tidak boleh lalai terhadap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam durasi sehari semalam itu, yang dalam hitungan waktu siangnya 12 jam, malamnya 12 jam, maka sehari semalam itu 24 jam. Berapa banyak kita telah melakukan kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hati kita, pikiran kita, mata kita, lisan kita, dan semua anggota tubuh kita. Maka itu hendaknya ditaubati, gitu ya. Kemudian bagaimana pandangan para ulama-ulama ahli thariqah, ulama-ulama hakikat, ya, tentang taubat ini? Nah, di sini tertulis wa dzakarul muhaqqiquna min ahli thariqi, telah menceritakan para ulama ahli hakikat min ahli thariqi, dari para pelaku thariqah, anna man nadama ala dzambihi, bahwasanya barang siapa yang menyesal atas perbuatan dosanya, wa'tarafa bihi, dan mengakui bihi, terhadap perbuatan dosanya, faqad sahhat taubatuhu, maka sungguh taubatnya telah benar. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala lam yakussu alaina fi taubati abina as-sayyid Adam alaihi salatu wassalam, karena Allah tidak pernah menceritakan kepada kita di dalam proses taubatnya nenek moyang kita, yakni Adam alaihi salam, illa al-i'tiraf wa nadmah, kecuali pengakuan dan penyesalan. Falau kana thamma amrun zaidun laqassahu alaina, apabila adanya di sana perkara yang lebih, laqassahu alaina, maka pastinya Allah akan menceritakan kepada kita. Nah, jadi menurut pandangan para ulama ahli hakikat itu, taubat itu syaratnya dua, yaitu penyesalan dan juga pengakuan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang prosesnya Nabi Adam bertaubat itu, yaitu pengakuan dosa dan penyesalan, gitu ya. Andai kata ada hal-hal lebih di sana, pasti Allah akan menceritakan, tidak mungkin Allah akan menyembunyikan, gitu ya. Kemudian wa qaulul ulama, adapun perkataan para ulama, inna min syartit taubati al-iqla'u wa azmu alla ya'udah. Syarat taubat itu ada dua. Yang pertama, berhenti, menahan diri, berpaling, dan mempunyai cita-cita agar supaya tidak kembali mengulangi perbuatan dosanya. Innama akhaduhu bitariqil istinbat. Nah, para ulama ini mengambil kesimpulan ini, ya, menyebutkan tentang syarat taubat itu adalah berhenti, menahan diri, berpaling, dan bercita-cita untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya. Ini adalah kesimpulan yang diambil oleh para ulama. Dari apa? Ya, dari kisah Nabi Adam yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alasan para ulama itu, idzin nazim ala syai'in min lawazimihil iqla'u wa azmu an la ya'udah. Karena penyesalan itu, ya, orang yang menyesal atas sesuatu itu akan menyebabkan dia itu menghindar dari apa yang dia sesali dan berusaha untuk tidak mengulangi sesuatu yang dia sesali, gitu. Wa ma'lumun anna taubata taghfiru huquqallah ta'ala. Dan kita sudah sama-sama maklum, sudah sama tahu bahwasanya dengan taubat itu, ya, akan mendatangkan pengampunan dari hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa zulmal abdi li nafsihi, dan juga kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Maksudnya kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri itu apa? Birtika bil ma'asi, dengan melakukan perbuatan dosa. Duna syirki billahi ta'ala, selain syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan taubat itu, ya kan, dosa itu kan ada dua, ada haqqullah, ada haqqul adami. Nah, ketika orang itu bertaubat, maka hak-haknya Allah yang telah dia langgar, hak-haknya Allah yang dia telah sepelekan, itu diampuni. Kemudian kezaliman dirinya terhadap dirinya sendiri, maksudnya itu dia berbuat dosa, itu berarti kan menzalimi dirinya sendiri. Nah, itu juga akan diampuni. Berbeda kalau perbuatan dosanya itu selain menzalimi dirinya, juga menzalimi orang lain. Nah, itu berbeda. Wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidan. Nah, kecuali syirik. Walaupun syirik itu pada hakikatnya adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengampuni segala bentuk macam dosa kecuali syirik, gitu loh. Waduna huquqil khalqi min malin wa irdin. Nah, berbeda juga orang yang berbuat dosa itu dengan cara mengambil hak-haknya orang lain, baik itu hartanya atau kehormatannya. Nah, kalau ini tidak cukup dengan taubat, ya, tapi harus meminta maaf selain kepada Allah, juga meminta maaf kepada orang yang dizalimi dan dilecehkan kehormatannya. Jadi intinya pada pembahasan kali ini, ya, pertama kali orang itu akan melakukan tirakat mendekatkan diri kepada Allah, pintunya itu adalah taubat. Nah, taubat ini ada dua bagian. Taubat permulaan, kemudian taubat kemudian taubat yang nihayah, ya. Nihayah itu adalah puncaknya taubat. Nah, dua-duanya ini harus dilewati dulu, karena orang itu tidak akan bisa menjalani laku spiritual sampai kepada tujuan yang hakiki tanpa melalui pintunya. Ya, sebagaimana kita tidak akan bisa masuk ke dalam rumah dengan baik dan benar tanpa melalui pintunya. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.